Sekarang stimulus dari pemerintah sudah sangat besar. Nah, sekarang kan tinggal kita berinovasi saja. Kalau dulu sebenarnya Kampus Merdeka ini konsep lama, cuma dulu bahasa Pak Menteri yang dulu itu kan link and match. Itu. Nah. Prof, kalau sekarang ini kan kita tahu ya, sejak masa COVID menghantam negara kita, itu Indonesia memasuki masa resesi ekonomi ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri mempengaruhi juga kan di dunia pendidikan ya Prof ya. Nah, bagaimana sih tanggapan Prof itu supaya perguruan tinggi di Indonesia bisa tetap membantu melakukan akselerasi pemulihan ekonomi? Jadi begini, perguruan tinggi itu harus selalu hadir untuk negara dalam kondisi apapun. Jadi kalau kita bicara sekarang COVID-19, mau tidak mau kita harus kita hadapi. Sekarang stimulus dari pemerintah sudah sangat besar. Nah, sekarang kan tinggal kita berinovasi saja. Tidak ada cara lain. UTM kemarin contohnya, kami mengadakan seminar kewirausahaan. Kami mengadakan seminar pembinaan UKM. Kalau peran perguruan tinggi yang bisa kita mainkan sekarang, ya menyiapkan. Sebenarnya bukan karena COVID ini saja, dari dulu seharusnya sudah kita siapkan. COVID ini memberikan pembelajaran, juga memberikan masalah buat kita. Pembelajarnya adalah kita dulu sering menggaung-gaungkan pada saat daring kan seperti itu. Nah, tapi kita tidak pernah melaksanakan perkuliahan daring. Begitu ada COVID, mau tidak mau 100% kita harus daring. Akhirnya orang yang dulu berpikir itu nggak penting daring, sekarang semuanya menjadi berpikir daring. Seperti itu. Nah, dan kita kemudian berinovasi akhirnya dengan segala hal, dengan segala cara. Semester kemarin kita masih kewalahan ya, masih banyak dosen yang kesulitan. Saya melihat di semester kedua ini, COVID ini sudah tidak ada lagi yang ngomong, wah kita kesulitan, ada mahasiswa yang bunuh diri gara-gara COVID, gara-gara apa? Perkuliahan daring sudah nggak ada lagi. Saya pikir itu terlalu lebay atau dibesar-besarkan lah. Menurut saya, kita perguruan tinggi, saya yakin orang Indonesia itu tetap bisa berinovasi. Oke. Ya walaupun di masa krisis seperti walaupun sekarang di masa krisis gitu, apalagi orang Madura. Gitu. Jadi orang Madura semakin ditantang, semakin ingin membuktikan ya, Prof ya. Tagline kami kan dari Madura untuk Indonesia, Mbak. Ya, betul ya. Dari Madura, kebanggaan rakyat Madura ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri nih, Prof, apakah sudah siap sih, Prof, untuk melaksanakan pembelajaran yang going digital gitu, Prof? Sebenarnya daring ini isu lama. Cuma kita memang tidak pernah menerapkannya. Tapi begini, Mbak. Universitas rajanya perkuliahan daring itu adalah universitas terbuka. Nah, saya pernah datang ke universitas terbuka. Di universitas terbuka, daring itu maksimum dilaksanakan 40%. Artinya 60% itu luring. Nah, artinya yang universitas terbuka saja itu cuma 40%. Kita sekarang ini 100%, melebihi dari rajanya universitas yang kuliahnya secara daring seperti itu. Kalau mau dibilang apakah ini maksimal? Ya nggak maksimal. Apakah ini mau dibilang hebat? Ya hebat juga. Hebatnya itu dalam kondisi terjepit kita ternyata bisa berinovasi. Buktinya kemudian memang semester kemarin ada masalah, sekarang kan adem ayem aja. Mahasiswa saya pikir sudah terbiasa, sudah menerima dengan kondisi yang ada. Itu. Jadi memang terbiasa karena situasi ya. Karena situasi. Karena menyesuaikan diri. Keadaan yang memaksa seperti itu ya, Prof ya. Prof, konon Uniba itu juga menjalankan program desa percontohan untuk menanggulangi COVID-19. Nah, itu bisa diceritakan, Prof, programnya seperti apa? Jadi kami mendapatkan MOU dengan Kementerian Desa. Salah satu bentuknya adalah tahun kemarin 2019 kami melaksanakan proyek pengembangan wisata Gua Soekarno. Sempat booming itu di Jakarta, Gua Soekarno. Kami gagas, kemudian kami memasarkan dari Twitter, dari Facebook, dari semua lini medsos itu, akhirnya di Jakarta booming. Begitu masuk 20, banyak order sebenarnya untuk masuk untuk ke Gua Soekarno. Akhirnya menjadi buyar karena ada COVID. Di 2020 kami bekerja sama dengan hampir semua desa di Kabupaten Sumeneb untuk melaksanakan pelatihan kepala desa kepada perangkat desa. Alhamdulillah udah selesai. Walaupun ini di tengah-tengah COVID-19 ya, itu persyaratannya sangat ketat, protokolnya juga sangat ketat, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, dari kami berusaha tahun ini dan tahun depan untuk mencari desa-desa percontohan yang bisa kemudian kami kembangkan.
baik itu dari produk lokal, berangkatnya dari local wisdom ya. Kita bantu untuk memasarkan, kita bantu mengefisienkan produknya dan sebagainya. Itu. Iya. Wah, menarik sekali nih ya, terlihat bahwa Prof. Rahmat ini memang sangat konsisten melakukan terobosan dan juga ide-ide untuk memajukan perguruan tinggi di Indonesia seperti itu ya Prof. Nah, tapi sebenarnya impian terbesar Prof. Rahmat itu apa sih? Saya begini, saya cuma kepingin berkarya saja. Bapak saya dulu mengajari saya bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Semuanya bisa dilakukan. Obsesi saya cuma ingin buktikan saja. Apa yang tidak dipikirkan orang, saya pikirkan. Apa yang tidak dilakukan orang, saya lakukan. Apapun yang saya lakukan harus bermanfaat untuk orang lain, itu saja. Harus bermanfaat untuk itu orang aja, lain. obsesi saya cuma itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri nih Prof, ada closing statement Prof untuk disampaikan? Terima kasih ya, saya diberi kesempatan, tapi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai seorang dosen, sebagai pengelola perguruan tinggi, kalau kita cuma sekedar menjalankan tugas sehari-hari ya sudah, lepas kewajiban saja. Tapi paling tidak dengan tugas-tugas sehari-hari kita bisa memberikan arti ya kepada masyarakat, kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda kepada masyarakat. Insya Allah kita akan dikenang. Saya itu cuma begini, minimal pada saat misalkan saya sudah nanti meninggal dunia, ini karyanya Pak Rahmat, ini Pak Rahmat yang dulu yang bikin ini, mari kita kirim Al-Fatihah, kan saya masuk surga Mbak. Itu saja pikiran saya sebagai seorang dosen. Itu sederhana saja sebenarnya. Jadi saya ingin nantinya teman-teman mengenang kami dari sisi positifnya aja, gitu aja. Baik, terima kasih banyak Prof. Rahmat untuk waktu dan juga kesediaannya ngobrol di podcast Sefima hari ini. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya. Ada 3 hal yang bisa saya garis bawahi di sini, bahwa kita sebagai manusia harus berusaha untuk menjadi manfaat bagi orang lain, lalu tidak pernah berhenti belajar dan jangan takut dengan tantangan ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang harus tadi. kita hadapi. Semakin ditantang semakin ingin dibuktikan. Semakin keluar inovasinya. Lalu juga pentingnya berinovasi, terutama tadi bahasa Inggris yang sudah Bapak terapkan di kampus ya Pak ya. Lalu yang terakhir, jangan pernah takut untuk networking, lalu menjalin komunikasi dengan siapapun, kemudian juga menambah relasi dari berbagai pihak-pihak yang penting ya, dan menggunakan link-link yang ada ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Rahmat atas obrolan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baik, sukses selalu untuk Prof. Rahmat. Terima kasih. Dengan semua aktivitas, kesibukan, dan juga proyek-proyeknya. Oke, baik rekan Sefima, itulah tadi obrolan santai di podcast Sefima bersama Prof. Rahmat yang tadi sangat inspiratif sekali. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tulis di kolom komentar siapakah narasumber berikutnya yang ingin dihadirkan dan juga topik apa yang ingin dibahas di podcast Sefima. Baik, saya Cika undur diri dulu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga pikiran, dan stay safe selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sefima, Revolutionize Education.